Babel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hari-hari yang sulit, Tuhan mau berkata, kuatkan hatimu dan tetaplah bekerja. Maka pintu surga akan terbuka dan tercurah atas hidupmu. Mari sama-sama katakan, kami percaya berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Terima kasih senantiasa Engkau berbicara buat kami Tuhan. Tuhan taruh biar roh hikmat dan roh wahyu akan Tuhan turun atas hidup kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, menyentuh roh kami Tuhan, mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan untuk kami membawa lawatan atas jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang yakin dan percaya berkata, amin. Nah, untuk kembali dan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Indriwati atau Ibu Bini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom buat semua jemaat yang ada. Saudara, mungkin kita masih belum bisa bertemu beberapa waktu lagi, tetapi saya percaya ini adalah hari-hari yang ajaib. Ini adalah hari-hari penuaian.
Ini adalah hari-hari kesempatan. Saudara, kita memasuki masa new normal. Saudara, di mana kebaktian sudah boleh dimulai, di mana kita sudah mulai, saudara, berinteraksi, tetapi kita harus tetap berjaga jarak. Tapi saya mau saudara di dalam keadaan seperti ini, jemaat di tempat ini, jemaat Destiny akan semakin kuat dan mencapai destininya. Sekali lagi, supaya kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, saya mau bacakan ayat supaya kita lebih mengerti apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Di Daniel 9 ayat yang ke-21. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Daniel 12 ayat 11 dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari, ditegakkan dewa kekejian yang membinasakan. Saya mau saudara mengerti. Hari-hari ini saudara, mungkin kita tidak sadar, kita berpikir hanya soal virus. Sama sekali tidak. Saudara, hari-hari ini saudara sudah harusnya mengerti, kita ada di sebuah pertengahan dari masa itu. Saudara, dan pertengahan dikatakan ada 7 saudara masa. Saudara, masa yang seperti apa? Masa perjanjian. Dan saudara, kita tahu kalau ada perjanjian ada meterai. Saudara, dan di dalam Wahyu kita tahu ada 7 jemaat, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan, saudara. Saudara, dan salah satunya adalah 7 meterai atau 7 perjanjian. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah saudara, kuda putih. Dan pada saat kuda putih kita tahu hoax di mana-mana. Penyesatan di mana-mana. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini sudah tidak bergereja. Saudara, sudah kehilangan Tuhan, kehilangan iman. Bayangkan ada hamba Tuhan yang bunuh diri, memilih bunuh diri. Saudara, kenapa mereka disesatkan? Saudara, ada begitu banyak penyanyi. Bahkan yang paling menyedihkan buat saya, dia adalah penulis lagu yang sangat keren. Dan dia menulis lagu yang berkata, take all my life. Dan dia hari ini memproklamirkan dia tidak kenal Tuhan. Penyesatan. Saudara, tapi ini baru kuda yang pertama. Dan kuda yang pertama tidak pernah berhenti. Tetapi ditambah dengan kuda yang kedua. Dan kuda yang kedua adalah kuda merah. Tahukah saudara bahwa hari ini perpecahan di mana-mana. Gereja begitu mengerikan terpecah. Saudara, di pemerintahan begitu banyak terpecah. Bahkan di TNI begitu banyak ada kubu-kubu. Saudara, dan tahukah saudara hari-hari ini data seluruh dunia dari 3 keluarga saudara, 2 bercerai. Tahukah saudara sebuah data yang mengerikan bahwa hampir 70% daripada keluarga anak-anak berontak kepada orang tua. Anak-anak tidak lagi mencintai orang tua. Dan orang tua begitu muak, capek saudara. Dengan semua tingkah laku anak-anak. Apa? Kuda merah. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Yang ketiga saudara, adalah kuda hitam. Dan tahukah saudara bahwa hari ini seluruh dunia mengalami persoalan karena COVID. Saudara, Amerika yang begitu kuat, saudara, mengalami begitu banyak kerugian dan hutangnya melebihi daripada kekayaannya. Saudara, kita tahu Italia sudah mengumumkan bangkrut. Yunani mengumumkan bangkrut. Venezuela mengumumkan bangkrut. Saudara, Australia mengumumkan resesi. Tahukah saudara, Jerman yang begitu kuat terlibat hutang ratusan triliun. Saudara, Indonesia tidak pernah punya hutang sebanyak sekarang karena COVID. Saudara, ratusan triliun. Cina, saudara, yang super power, saudara, dia rugi lebih dari 5.000 triliun. Hanya soal COVID. Apa yang sedang terjadi? Kuda hitam sedang merajalela. Dikatakan jelas kemiskinan. Dikatakan jelas saudara. Ini kuda akan memakan habis saudara kemakmuran. Tetapi kemudian kita akan masuk dalam kuda yang keempat. Dan kuda yang keempat adalah maut. Dan kita ada di situ.
Bukankah hari-hari ini terus orang menghitung kematian? Dan kematian tidak hanya karena COVID. Kalau saudara tahu ada Ebola, saudara tahu kemudian ada demam berdarah, TBC, ada yang namanya narkoba, ada orang-orang stres dan bunuh diri. Saudara, dalam hitungan 3 bulan ini, kenaikan orang bunuh diri 100% karena stres. Saudara, kita persis ada di situ. Kita ada di tengah-tengah daripada 3,5. Dan cirinya apa? Korban dari semua agama akan dihentikan. Tetapi pada waktu korban itu dihentikan, saudara, ada efek lain yang lebih mengerikan. Maka pembinasa keji, maka semua dosa, asusila, semua yang negatif, antikris, saudara, bahkan kenajisan akan mulai muncul. Dan sekali lagi, untuk itulah kita ada. Saya berkata buat jemaat di tempat. Saya berkata engkau ada untuk hari seperti ini. Di saat semua dihentikan. Saudara, biar bagaimana saudara ada korban yang luar biasa. Saudara dari agama-agama lain. Dan hari ini semua sepi. Mekah kosong. Saudara, pura kosong. Tidak ada lagi korban yang dinaikkan. Dan orang mulai makin mencintai dirinya. Orang mulai marah, orang mulai rakus karena hubungan dengan Tuhan. Tiba-tiba mulai dirubah pelan-pelan. Dan kekejian, kenajisan mulai muncul pelan-pelan. Untuk itulah saudara ada. Saya panggil hari ini semua jemaat di tempat ini. Supaya saudara menaikkan korban. Saudara, inilah waktunya saudara menaikkan korban ketaatan. Mari saudara setiap hari berkata, Tuhan bicara dengan saya. Tuhan katakan apa yang harus saya buat. Supaya saudara menjadi orang yang menaikkan korban ketaatan. Saudara, hari itu ada seseorang yang bersaksi kepada saya. Ketika dia bertanya, Tuhan apa yang harus saya buat. Tuhan berkata, setiap pagi naik ke atas jam 3 pagi. Saudara, rumahnya ada teras di dak. Dan Tuhan bilang jam 2 pagi. Jam 3 pagi naik ke atas 1 jam. Memberkati kota. Saudara, dan dia setiap hari saudara jam 3, jam 4, kadang-kadang jam 2 pagi dia naik ke atas. Menyembah Tuhan di atas. Saudara, dia memberkati kota 2 jam saudara. Dia nyanyi di situ, dia menari di situ. Saudara, dan dia hari itu. Pada saat setelah sekian lama, tiba-tiba dia merasakan dia mendapat jubah imam. Dia merasa seperti ada turun sebuah jubah putih keimaman, saudara. Dan dia tiba-tiba bisa menangis, saudara. Saudara, dan dia menangisi banyak orang, dia minta pertobatan. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Selesai itu, dia kembali tidur dan kemudian jam 8 dia buka toko karena dia punya toko, saudara. Saudara, dan dia bilang sepanjang hari, Bu. Orang datang semuanya konseling. Saudara, tiba-tiba orang datang dan minta didoakan. Orang datang dan bercerita tentang keluarganya yang mau bercerai. Saudara, orang datang tentang keputusasaan. Saudara, dan sepanjang hari itu dia menuai jiwa-jiwa. Bahkan dia bisa membawa 3-4 orang sampai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, dan dia berkata, saya bersyukur sekali. Melalui hal yang kecil. Saya taat berdiri di atas. Saya melihat perubahan. Saudara, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang lebih lagi. Daerahnya saudara dinyatakan green. Saudara, ya, hijau. Dan daerahnya saudara bisa buka usaha semuanya. Saudara, dan orang-orang mulai berkata, aneh ya. Di tempat lain padahal dekat dengan mereka saudara. Itu banyak sekali yang kena. Tapi di tempat mereka tidak ada satupun yang kena. Tidak ada satupun yang mati. Tiba-tiba semua sembuh, saudara. Dan dia berkata, dia merasakan korban ketaatan dinaikkan. Perubahan terjadi. Saya berdoa setiap kita. Saudara, korban apa lagi? Korban ucapan syukur. Saudara, saya punya seorang teman. Dia berkata, ada banyak dari kita mengucap syukur itu tidak dengan sungguh-sungguh. Dia cuma berkata, Tuhan terima kasih buat hari ini, amin. Saudara, dan dia berkata Tuhan menyuruh dia untuk menaikkan korban syukur. Caranya simpel.
Saudara, dia tinggal di lantai 4. Dan dia berkata, saya memutuskan setiap naik satu tangga, dia ucapkan satu hal, ucapan syukur dari hatinya. Saudara, dan dia mulai, Tuhan terima kasih untuk makanan. Terima kasih saya bisa makan di mana orang lain tidak pernah bisa menikmati yang seenak ini. Dia naik satu langkah, saudara. Dan dia berkata, terima kasih saya sehat. Saudara, dia ucapkan dan dia buat. Dan dia bilang, Bu, setiap kali. Mungkin baru lantai 2 saya sudah diterpa dengan hadirat Tuhan. Dan saya mulai menangis mengucap syukur. Kadang-kadang di lantai 3 saya diterpa dengan hadirat Tuhan. Dan saya mulai menangis mengucap syukur. Saudara, dia berkata kadang-kadang di lantai 4. Tapi dia berkata ada sesuatu yang berbeda pada waktu kita mengucap syukur dengan detail dan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dia berkata itu tiba-tiba Tuhan sangat suka. Saudara, bayangkan kalau saudara itu memberi sangat banyak dan orang itu tidak menghargai. Saya kemarin melayani saudara di tempat STT dan juga hamba Tuhan. Saudara, kurang lebih 200 orang kumpul. Dan kemudian saya membagikan makanan yang biasa kita terima di Mahanaim, saudara. Makanan dari dapur yang dibuat di Mahanaim. Saudara, dan pada waktu mereka makan, saudara, mereka itu menangis, saudara. Mereka berkata, Bu, Ibu tahu nggak? Sudah 3 bulan ini kami nggak pernah makan enak. Kami tidak pernah makan lauk yang seenak ini. Kami makan cuma nasi dengan daun pepaya. Kami makan nasi dengan ala kadarnya, cuma sambal, kadang-kadang cuma kerupuk. Dia bilang sudah 3 bulan ini. Saudara, dan mereka beberapa mereka cuma makan nasi dengan sedikit lauknya. Dan dia bilang, Bu, mohon izin untuk dibawa pulang. Karena saya pengen satu rumah saya makan makanan ini dan saya nanti tinggal masak nasi. Saudara, bayangkan saudara. Saudara, dan saya berkata, kami saudara di tempat saya memberi makan setiap hari dan tidak ada ucapan syukur. Bahkan kadang-kadang mereka bosan, mereka membuangnya. Mereka berkata, kami tidak suka. Saudara, tetapi ada orang yang sampai menangis dan berkata, saya tidak pernah makan seenak ini. Dan kalau saudara tanya sama saya, kepada siapa saya lebih suka memberikannya? Jelas kepada mereka. Saudara, saya merasa bahwa saya sangat ingin saudara memberikan kepada mereka. Daripada memberikan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, bahkan Yesus berkata, masakan dari 10 orang yang sembuh, cuma 1 yang kembali. Saudara, seringkali kita lupa menaikkan korban syukur. Dan pada waktu kita lupa menaikkan korban syukur, hati kita menjadi rakus. Hati kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Hati kita, saudara, mulai mencari, saudara, kepuasan. Dan semakin kita mencari kepuasan daging, semakin, saudara, kita tidak menemukannya. Sekali lagi, mari kita belajar tentang menaikkan korban ucapan syukur. Saudara-saudara semua ada untuk menaikkan korban ucapan syukur. Dan pada waktu saudara tanpa sadar menaikkan korban demi korban. Korban cinta, korban ucapan syukur. Korban saudara ketaatan. Korban saudara penderitaan. Maka segala sesuatu yang iblis rencanakan, yaitu dewa kekejian, kenajisan, antikris, bisa ditahan. Dan untuk itulah hari-hari ini, mari naikkan korban dan jangan berhenti. Saudara, kita teruskan apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Saudara, saya mau saudara tahu bahwa hari-hari ini saudara ada lagi yang disebut saudara bahwa kita dibawa untuk mencintai diri kita sendiri. Saudara, orang mulai menjadi egois. Orang mulai saudara berkata tidak berjarak. Saudara orang semua berkata berjarak. Saudara, dan tidak boleh bersentuhan. Anak-anak di rumah dan tidak ketemu guru. Saudara, ada begitu banyak yang tanpa sadar membuat kita menjadi individual. Membuat kita tidak bisa berbagi. Membuat kita menjadi garang. Membuat kita tidak bisa tunduk. Karena semuanya semau kita.
jam kerja semau kita, jam belajar semau kita, caranya semau kita. Saudara, dan makin hari kita semakin terpisah dengan Tuhan. Tapi saya mau berkata hari ini, saudara, sekali lagi saya menghimbau buat semua jemaat. Justru dalam keadaan seperti inilah, saudara harus bangkit sesuai dengan namamu destiny. Destinimu ada untuk hari-hari seperti ini. Di saat orang-orang makin berjarak, saudara dan saya harus tidak berjarak dengan Tuhan. Kita harus semakin intim. Saudara, ada sebuah lagu yang hari-hari ini terus berkumandang di hati saya. Dan itu adalah lagu lama yang berkata baru hafal. Elohim. Saudara, apa artinya? Selamat datang. Artinya Tuhan masuk dan kuasai seluruh hidupku. Saudara, kuasai. Bukan aku lagi. Saudara, tanpa sadar ada banyak orang yang membuat Tuhan hanya sebagai tamu. Tapi saya mau berkata, ini bukan hari-hari yang seperti itu. Tapi ini hari-hari di mana kita akan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai saudara Bapa, sebagai gembala, sebagai segala-galanya. Saya berdoa jemaat di sini akan semakin menuai, semakin menyala-nyala, semakin bersorak-sorai, semakin pergi ke jalan-jalan, memberikan begitu banyak saudara kepada orang-orang berita keselamatan. Karena kita percaya inilah waktunya kita tidak berjarak dengan Tuhan. Kita tidak berjarak dengan Tuhan. Saya bacakan satu ayat dan saya berdoa ini juga menjadi destiny saudara. Ya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Kristus, karena firman Allah. Yang lain lagi yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima pada dahi dan tangannya. Mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara, ada tawaran buat setiap saudara di tempat ini. Apakah saudara mau menjadi orang yang biasa-biasa? Ataukah saudara mau menjadi pejabat-pejabat? Orang-orang yang akan memerintah bersama Yesus. Menghakimi bersama raja segala raja di dalam masa 1000 tahun. Saudara, ada sebuah kesempatan yang hari ini dibuka saudara. Saudara, apakah saudara mau menjadi orang yang ikut arus? Saudara ketakutan. Saudara menjadi orang saudara yang hari-hari ini saudara menjadi pemarah, atau menjadi orang yang berjarak dengan Tuhan, atau menjadi orang saudara yang sangat takut dan sangat khawatir dengan keadaan. Atau kita justru di masa persiapan ini kita tahu fokus dan tujuan kita untuk diangkat di awal-awal. Dan kita termasuk orang-orang pilihan yang akan memerintah 1000 tahun. Saudara, dan kalau saudara bertanya, Bu, bagaimana kita bisa? Yang pertama, saudara dikatakan aku melihat tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Saudara, inilah mereka yang duduk di tahta. Dan siapakah mereka yang duduk di tahta? Saudara, Alkitab berkata, kepadamu kuberikan kuasa untuk bersaksi, untuk menggembalakan bangsa-bangsa. Dan mereka yang berani untuk bersaksi hari-hari ini, mereka yang menggembalakan bangsa-bangsa, mereka yang berdoa untuk keselamatan tuaian jiwa-jiwa, mereka lah yang duduk di tahta, saudara. Saudara, ayat yang lain berkata, duduklah ya, karena engkau sudah pergi dan mengabarkan Injil, dan engkau sudah memenangkan jiwa-jiwa. Saya berharap hari-hari ini tidak membuat kita diam. Saudara, kita bisa pergi ke tempat-tempat saudara, ke panti asuhan. Saudara bisa pergi juga saudara ke tempat yang lain, panti jompo. Saudara bisa pergi mungkin saudara ke gang-gang. Hari-hari ini kami pakai semprotan saudara, disinfektan. Kami masuki gang demi gang saudara. Saudara, dan pada waktu kami masuki gang demi gang, saudara, kami kabarkan Injil.
kami temui, kami besuk, kami saudara doakan mereka. Dan kami melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara, saya bersaksi hari itu saya memutuskan untuk turun. Saudara, nyemprot dan masuk dari gang ke gang. Saudara, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Pada waktu saya masuk ke satu rumah, saudara, tiba-tiba ibu ini nangis, saudara. Saudara, rupanya ibu ini 20 tahun yang lalu. Saudara, dia ikut di satu gereja yang saya sering khotbah di tempatnya. Dan beliau sangat suka dengan saya. Saudara, tetapi kemudian beliau kena stroke. Dia kena satu penyakit sehingga dia lumpuh. Saudara, dan dia tidak bisa lagi ke gereja. Sudah 15 tahun. Saudara, dan dalam 15 tahun itu hari-hari ini dia semakin parah sakitnya. Saudara, dan hari-hari ini keadaan ekonomi keluarganya semakin parah. Hari-hari ini dia menjadi kecewa sama Tuhan. Dan dia sampai, saudara, pada satu titik ingin meninggalkan Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak peduli. Dia merasa Tuhan tidak sayang. Saudara, dia merasa capek sekali dengan hidup. Saudara, dan tiba-tiba saya berdiri di tempatnya. Saya tidak pernah tahu ibu ini, saya tidak kenal. Tapi saya berdiri di tempatnya. Saudara, dan ibu ini menangis dan dia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dia berkata, bagaimana mungkin di saat saya paling sedih, tertolak, capek, putus asa, Tuhan bisa kirim Ibu Iin ada di rumah saya. Dia bilang itu tidak pernah bisa dia impikan, itu tidak pernah dia bisa pikirkan. Saudara, dan kemudian pada waktu saya kasih sembako dan sebagainya, dia tambah nangis, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Saudara, apa yang saya mau katakan? Hari itu, saya tahu bahwa saya tidak boleh diam. Saya tahu bahwa saya harus pergi dari satu gang ke gang. Karena ada banyak jiwa yang membutuhkan. Saudara, mungkin kalau saudara takut, saudara bisa pakai APD. Tapi ada banyak jiwa yang menunggu. Dan hari itu seandainya saya tidak datang, ada satu ibu, saudara, yang menjadi kecewa, keluar, putus asa, dan mungkin bunuh diri. Saya bersyukur, saudara. Saya hari itu boleh turun. Dan sekali lagi, satu jiwa direbut dari keputusasaan. Direbut dari kemarahan. Direbut dari, saudara, depresi. Direbut dari bunuh diri. Saudara, saya percaya ada banyak lagi yang lain. Saudara, setiap orang yang mungkin saudara kunjungi dan saudara berikan satu kaos. Saudara mungkin berikan 1 kilo. Saudara mungkin berikan, saudara, hal yang sangat simpel, saudara. Hal-hal yang mungkin sangat tidak berarti. Itu bisa menjadi efek yang besar. Satu lagi kesaksian seorang teman yang lain. Saudara, hari itu, saudara, dia datang ke sebuah kolong jembatan. Dan dia, saudara, ketok pintu demi pintu. Dan dia kasih, saudara, 1 kilo beras setiap rumah yang dia ketok. Saudara, sampailah dia di satu rumah. Dan orang ini menangis, saudara. Kenapa? Dia sudah 3 hari tidak makan. Saudara, dia melihat di situ ada seorang ibu dengan 3 anak, saudara. Saudara, ibu ini rupanya pekerjaannya, maaf kata, pelacur, saudara. Dan hari-hari ini saudara tahu orang semua berjaga jarak sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Saudara, dan dia punya 3 anak kecil yang tidak berbapak, tidak tahu anak siapa. Saudara, dan anaknya sedang menangis kelaparan. Saudara, anaknya cuma bisa minum air putih. Saudara, ibu ini sudah 3 hari tidak makan. Tidak ada apa-apa. Dia bilang dia sudah tidak bisa utang. Karena dia sudah coba utang, saudara, dan utangnya sudah banyak. Dan tiba-tiba pada waktu kami datang bawa beras. Pada waktu anak itu, teman saya, datang bawa beras 1 kilo. Ibu ini nangis. Saudara, hari itu kami ajak dia terima Tuhan. Saudara, dan satu rumah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kami ajari dia bahwa ini tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Tapi kalau ibu berjalan dengan Tuhan, ibu tumpang tangan supaya ada berkat. Dengan cara yang ajaib ini akan menjadi benih. Saudara, dan ibu ini percaya. Ibu ini sesuatu yang ajaib sekali. Saudara, dia mulai praktek, saudara. Dia berkata, ada orang di belakang sana yang juga sama dengan saya, tidak ada uang. Dia berkata, dan dia mulai bagi, saudara, beberapa cangkir. Padahal dia cuma dapat 1 kilo kepada orang itu. Tapi dia bersaksi, sampai hari ini dia bersaksi. Saudara, sejak hari itu dia tidak pernah kekurangan. Saudara, hari itu dia lagi jalan.
Tiba-tiba saudara, ada satu mobil bagi-bagi sembako dan dia dapat. Saudara, kemudian sekali lagi dia sedang ada di rumahnya dan dia sedang berdoa. Tiba-tiba saudara, ada orang saudara yang bagi-bagi saudara ya, gula. Saudara, sampai dia berkata, "Bu, saya hari-hari ini melihat mujizat. Melihat mujizat. Bagaimana mungkin saya tidak kerja, tapi saya dipelihara Tuhan." Dan dia berkata, "Saya berani Bu sekarang untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi orang yang mungkin mengerjakan yang paling kotor. Asal saya menyenangkan hati Tuhan." Satu lagi orang diselamatkan. Kalau ada orang yang berani turun dan memberkati mereka. Engkau mau duduk di atas kursi itu, turun. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua saudara, adalah mereka yang berani jiwanya dipenggal saudara. Saudara, ini bisa bicara dengan benar, artinya pada hari nanti saudara tetap memilih Tuhan melebihi saudara dari tawaran dunia. Saudara, tapi hari-hari yang tidak kelihatan. Seringkali kita berkata ya saudara kepada tawaran dunia. Dan kalau nanti sampai chip itu, saudara, ini ada sesuatu di beberapa negara. Kalau saudara terima chip, maka saudara tidak usah periksa darah. Saudara bisa diawasi, banyak kemudahan. Maka saudara cuma perlu bayar $100 per tahun untuk asuransi. Tapi kalau saudara tidak terima chip, maka saudara harus bayar saudara $3.000. Persoalannya, apakah $3.000 kita tukar? Artinya kita memilih jadi robot dan kita menolak kasih karunia Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini, mari saudara, dan dikatakan mereka yang punya kesaksian Yesus dalam hidupnya, punya firman dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini pakai waktu paling banyak untuk baca Alkitab. Jangan berhenti. Saudara, tetapi tidak hanya sekedar baca, jadilah pelaku firman. Pada waktu saudara jadi pelaku firman, saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Saudara, ini satu kesaksian seorang ibu dari Cianjur. Saudara, dia menjadi pelaku firman, dia baru bertobat, tapi ada temannya aliran keras, sakit keras. Saudara, dan dia datang. Dan dia mulai saudara berkata bahwa ada banyak kuasa gelap. Mari, dia tumpangin tangan. Dan dia saudara telepon anak saya Joshua. Dan mulai saudara pada waktu anak saya Joshua berdoa, saudara, dan di speaker keras, mereka langsung pelepasan. Saudara, ini pelepasan online saudara ya. Saudara, kami baru alami beberapa hari ini saudara. Saudara, dan tiba-tiba saudara, orang-orang itu menyerahkan semuanya. Saudara, dan hari ini saudara sekali lagi, saudara, dia panggil Joshua. Joshua pergi ke sana untuk apa? Saudara, karena para dukun mau datang. Mereka mau melihat kuasa yang ada di dalam Tuhan kita. Saya mau berkata kesaksian. Dimulai dari mana? Seorang ibu yang baru bertobat. Dan dia berani mendoakan temannya aliran keras yang sakit. Saudara, mereka yang mau memerintah di 1000 tahun memiliki kesaksian Yesus. Saudara, dikatakan juga saudara bahwa mereka saudara hidup sebagai raja. Artinya inilah hari-hari. Mari saudara memiliki karakter dan cara berpikir raja-raja. Saudara, jangan mempunyai mental seorang pengemis yang selalu meminta. Jangan punya mental saudara seorang yang selalu saudara seperti bayi merengek saudara. Tapi biarlah kita menjadi seorang raja. Apa artinya? Mencari solusi. Memikirkan yang terbaik buat orang lain. Bertanggung jawab. Seperti Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Saudara, dia kerja dan kerja saudara. Memutuskan, mencarikan jalan untuk memberi yang terbaik buat bangsanya. Mari kita bersikap sebagai raja. Maka kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Saya berharap gereja di tempat ini seperti namamu. Kita punya destiny. Saudara, engkau dipanggil untuk jadi berkat. Untuk ada di masa ini. Dan untuk diangkat di awan-awan. Bahkan memerintah 1000 tahun bersama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Memikirkan dirinya sendiri, yang masih egois. Tapi Tuhan berkata, ketika engkau mulai memikirkan orang banyak, ketika engkau memikirkan orang lain, saudara, saya percaya itu saatnya saudara akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan terjadi. Ini saatnya destiny saudara tergenapi untuk pergi membawa kabar baik kepada setiap orang. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, didik setiap hidup kami, ajar setiap kami, Tuhan. Mari bangkit bersama-sama. Kami mau Tuhan, untuk kami pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan kami hidup dalam anugerah daripada Tuhan. Ini waktunya kami mengalami destiny kami, bahkan kami mulai puncak destiny kami. Ketika kami pergi memberitakan kabar baik, itulah memberi makan setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semuanya.